Laporan audit atau audit report. Yang mencakup dalam audit report ada laporan keuangan, laporan audit, dan pendapat audit. Nah, sebelum lanjut, saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 5. Yang pertama ada Febianti Purbaningrum, yang kedua ada saya, Mega Husnul Khotimah, yang ketiga ada Muhammad Surya Salam, yang keempat ada Nurmala. Nah, materi yang akan dijelaskan pertama oleh Febianti Purbaningrum. Apakah kamu tahu tentang laporan keuangan? Laporan keuangan atau dalam bahasa Inggris disebut financial statement merupakan hasil akhir dari suatu proses pencatatan kegiatan transaksi keuangan dalam suatu perusahaan yang menggambarkan keadaan keuangan perusahaan di suatu periode akuntansi serta merupakan gambaran umum tentang kinerja suatu perusahaan. Laporan keuangan biasanya terdiri dari laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas. Selanjutnya adalah tujuan laporan keuangan. Pembuatan financial statement oleh suatu perusahaan tentunya ada tujuan yang ingin dicapai. Adapun beberapa tujuan umum pembuatan laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk membantu perusahaan dalam proses pengambilan keputusan. Informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dapat membantu suatu perusahaan sebagai bahan evaluasi dan perbandingan dampak keuangan yang terjadi akibat dari suatu keputusan ekonomi. Yang kedua, untuk membantu perusahaan dalam menilai dan memprediksi pertumbuhan bisnis di masa depan. Dengan adanya informasi keuangan, maka suatu perusahaan dapat menilai bagaimana kondisi perusahaan di masa sekarang dan meramalkan kondisi perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, untuk menilai aktivitas pendanaan dan operasi perusahaan. Informasi mengenai kondisi keuangan juga dapat membantu suatu perusahaan dalam menilai aktivitas investasi dan kemampuan operasional perusahaan tersebut pada satu periode tertentu. Apakah kamu tahu tentang laporan audit? Menurut Arens 2003, audit merupakan suatu proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Secara singkat, audit merupakan perbandingan antara kondisi yang terjadi dengan kriteria yang sudah ditetapkan. Tujuan audit laporan keuangan. Apa sih tujuan dari laporan audit keuangan itu? Tujuannya yaitu untuk menilai kewajaran atau kelayakan penyajian laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Adapun kelayakan dan kewajaran ini mengacu pada prinsip akuntansi yang bersifat umum dan selanjutnya atas penilaian tersebut akan tercermin pada opini audit. Tahap audit laporan keuangan. Nah, di sini itu ada 4 tahap. Yang pertama, penerimaan perikatan audit. Di sini itu kesepakatan antara audit dan klien. Nah, di tahap kedua itu perencanaan proses audit. Nah, di sini itu auditor harus memahami bisnis dan industri klien, melakukan prosedur analitik, menentukan materialitas, menetapkan risiko audit dan risiko bawaan, memahami struktur pengendalian intern dan menetapkan risiko pengendalian. Dan yang terakhir itu mengembangkan rencana audit dan program audit. Oke, di tahap yang ketiga itu pelaksanaan pengujian audit. Di tahap ini itu auditor akan melakukan pengujian analitik, pengujian pengendalian, dan pengujian substantif. Oke, di tahap yang terakhir yaitu pelaporan audit. Laporan audit adalah hasil dari pekerjaan audit yang telah dikerjakan. Laporan ini merupakan bentuk komunikasi auditor dengan pihak lainnya. Laporan audit tidak boleh dibuat secara sembarangan. Opini audit. Opini audit adalah pernyataan auditor terhadap kewajaran laporan keuangan dari entitas yang telah diaudit. Kewajaran ini menyangkut materialitas posisi keuangan dan arus kas. Opini audit inilah yang menjadi terjemahan laporan keuangan yang digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam mengambil keputusan untuk kelangsungan hidup perusahaan.
Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Dalam perumusan opini, pemeriksaan mengacu pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SKPN) yang memberlakukan 4 standar pelaporan SPAP yang ditetapkan IAPI, di samping menambahkan 6 standar tambahan. Opini merupakan pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksaan mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintah, cukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Singkatnya, opini merupakan informasi utama yang dapat diinformasikan kepada pemakai informasi user tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperoleh. Jenis-jenis opini audit. Opini yang diberikan dari asersi manajemen dari klien atau juga instansi perusahaan yang diaudit dikelompokkan menjadi wajar tanpa adanya pengecualian, wajar dengan pengecualian, tidak memberikan pendapat, serta juga tidak wajar. Menurut standar profesional akuntan, opini audit terdiri atas 5 jenis, yakni opini audit yang pertama yaitu opini wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat audit sudah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing atau SPAP. Auditor tersebut tidak menemukan adanya kesalahan material secara keseluruhan dalam laporan keuangan atau juga tidak terdapat penyimpangan dari adanya prinsip akuntansi yang berlaku dalam SAK. Adapun bentuk laporan tersebut digunakan jika terdapat keadaan sebagai berikut. Yang pertama, standar umum sudah diikuti sepenuhnya di dalam perikatan kerja. Yang kedua, laporan keuangan yang diaudit tersebut disajikan sesuai dengan adanya prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan juga dengan secara konsisten pada laporan-laporan yang sebelumnya. Yang ketiga, demikian juga pada penjelasan yang mencukupi sudah disertakan pada catatan kaki serta bagian-bagian lain dari laporan keuangan. Yang keempat, tidak terdapat adanya ketidakpastian yang cukup berarti atau non-material uncertainties tentang perkembangan di masa mendatang yang tidak bisa diperkirakan. Opini yang kedua yaitu opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas atau modified unqualified opinion. Adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap adanya pendapat wajar. Keadaan tertentu biasanya terjadi apabila yang pertama, pendapat auditor sebagian didasarkan dari pendapat auditor independen lain. Yang kedua, disebabkan karena belum adanya aturan yang jelas, maka laporan keuangan tersebut dibuat menyimpang dari SAK. Yang ketiga, laporan tersebut dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa atau kejadian masa yang akan datang, yang hasilnya belum bisa diperkirakan di tanggal laporan audit. Yang keempat, terdapat keraguan yang besar terhadap suatu kemampuan suatu usaha di dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Yang kelima, di antara dua periode akuntansi, terdapat suatu perubahan yang material di dalam penerapan prinsip akuntansi. Yang keenam, data keuangan tertentu yang diharuskan ada oleh Bapepam, namun tetapi tidak disajikan. Yang ketiga ada opini wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat laporan keuangan dikatakan wajar di dalam hal yang material. Namun, tetapi terdapat suatu penyimpangan atau juga kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dilakukan pengecualian. Dari pengecualian tersebutlah yang bisa mungkin terjadi apabila 1. Buktinya kurang cukup. 2. Adanya pembatasan dalam ruang lingkup. 3. Terdapat suatu penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau SAK. Menurut SA 508 paragraf 20,
IAI 2002-508-11, jenis pendapat tersebut diberikan apabila tidak adanya bukti kompeten yang cukup dan jelas atau juga adanya pembatasan dalam lingkup audit yang material tetapi tidak mempengaruhi suatu laporan keuangan dengan secara keseluruhan. Yang kedua, auditor yakin bahwa laporan keuangan tersebut berisikan suatu penyimpangan dari prinsip akuntansi yang berlaku secara umum yang berdampak material namun tetapi tidak mempengaruhi laporan keuangan dengan secara keseluruhan. Penyimpangan tersebut bisa berupa suatu pengungkapan yang tidak memadai ataupun perubahan di dalam prinsip akuntansi. Yang keempat, ada opini tidak wajar atau adverse opinion. Adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat laporan secara keseluruhan itu bisa terjadi jika auditor harus memberi tambahan suatu paragraf untuk dapat menjelaskan ketidakwajaran atas suatu laporan keuangan yang disertai dengan dampak dari akibat adanya ketidakwajaran tersebut pada suatu laporan auditnya. Yang kelima, ada opini tidak memberikan pendapat atau disclaimer of opinion. Adalah suatu pendapat yang diberikan pada saat ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan suatu pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan oleh IAI. Pembuatan laporan auditor tersebut harus memberi penjelasan mengenai pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tersebut tidak memberi pendapat. Audio Jungle. Audio Jungle.